Bukan. Bohong yang ada di situ. Ini ya, malam itu. Yang dari pasar 2. Pasar 2 Di sini, yang di sini. Oh, yang di situ yang kata saya. Pasar 2 itu pasar 1 dia. Bukan aku mengatakan. Oh, memang udah banyak yang. Iya, iya itu walau bolak-balik Bu, bisa 7 lembar sini satu hari. Mulanya cuma satu. Kalau nanam sendiri ada Tidak bolak-balik awak datang buat kita itu. pada itu di kota cari. Udah, bolak-balik di spot tadi. Minta gini Bu. Beli katanya. Beli. Iya, beli. Jadi orang yang nanam. Nah, nanti kita mau Oh, beli. ada juga tanaman lagi juga. Ada. Oh ya. Kalau apanya mudah Depan, ditunggu ya kan? Nah, Mudah ditunggu dapat ya gampang. kan? Kamu bisa kan? Namanya enak banget. Hidup aja ya. Iya Kalau ya. enggak kita tanamkan di Ambil aja bunga itu. anaknya Nanamnya pakai apa? Politik. Batangnya itu. enggak tahu Bu, enggak Dari kita tuh boleh ya. ada letak tanahnya. Nanti kadang kalau kita ngambil enggak padi bisa mati. Panas Oh, tidak mati. Makanya dia bilangin nanti ku ambilkan gitu, nggak boleh orang ambil sendiri. Nanti ku ambilkan. Kalau orang ngomong, nanti ku ambilkan, takutnya mati pula. Pulang kali bisa pulang kali Bu mengaji. Ini kalau Tapi nggak merah-merah gitu kan Bu? Merah-merah juga. kalau pakai pinang merah Oh, Pinanya apa? juga macam itu aja. Bercerok kupas dalam plastik kan, kalau makan dapat cuci, piringnya dapat cuci, pinangnya dapat benar-benar sini. Makan satu paket nanti. Pencut tak sama apa-apa. Hah? Pencut tak sama apa-apa. Ya, bagus Bu, enak. Di sini kita enak Bu. Kalau Pak tapi memang berat lah kalau yang tak biasa. iya berat kali lah Bu. Tapi kepala banyak ya juga. Penceroknya paling sepotong gini lah Bu. Awak. Pokoknya besar. Iya besar juga. Enak loh makan pencerok. Dia soalnya juga kan nggak ada di sini sama Nasi. Pencerahan pasti. Sekali kok ini dulu Pak. Masa tak kan? Kalau kami kasih ikan buaya itu, Nggak boleh, kalau putih kan harus sisa. Pencut Pak. Dimasak, nggak tahan dia bau putih. Mati semua putih. Direbus lagi ya. Mau dulu. Dari balanya ke bawah juga biasanya. Sekarang untuk dari sini itu. Biasanya untuk dia air bernakan, bukan ya lah. Dan bal gitu mah kalau tahu. Ya dulu ada juga daun bangun-bangun tanah. daun bangun-bangun. Cuman karena jarang dipakai akhirnya ada kepala lurus. itu kalau gaya itu sekarang kan banyak buahnya juga pakai tabur dulu. Lalu apa harus bersih misalnya ya beli jalan, cuma bisa bersih. Yang mau mengambil aja. Itu tuh aku. Kalau dia kita juga kan Kabarnya merah-merah dia di sini. Panjang-panjang itu. itu udah dapat nih sama-sama. Daunnya ya daun apa itu? Alang-alang tapi kasar gitu, pendek gitu. Buah itu banyak juga dalam herbal. Ada apa gitu. Tapi kalau buat banyak itu sih bersihkan dulu dia begitu. Tapi nggak dipakai bisa masih. Bentar mana? Itu tanjakan aja hidup. Iya. Makanya kan cuma juga apa aja Bu? Berwarna putih itu. Iya. Tapi apakah ujungnya atasnya Itu ujungnya di tengah gimana? sebelum tinggi bukan patah tanjakan lagi biar ada. Ini ibu cantumkan 3 warna semua, putih, kuning. Ada kuning ada, warnanya. Pink, ada cantik kali Bu ya, bunga gitu. Kalau di Jawa dulu kamu-kamu tuh pagar itu. Iya ya. Ini. Iya, banyak di orang pakai.
contoh. Di sini ada kan. Itu hubungi nggak lupa. Pondok di alam desa ini Lama bu. dari sini tiga tadi. Kita baca selawat Jibril ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, masih kajian Al-Quran surah Al-Fatihah ya. Ibarat kata lancar kaji karena diulang, ala bisa karena biasa ya. Surah Al-Fatihah ini kandungannya yang pertama tentang usul din ya. Kalau di UIN atau dulu ya yang namanya ada fakultas usul din ya. Asal, usul itu dari kata asal ya. Artinya dasar-dasar agama ya, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya. Kemudian mencakup juga masalah akidah, ibadah, syariah, iman kepada hari kebangkitan di ayat Maliki Yaumiddin. Allah adalah yang menguasai hari kemudian ya. Kemudian juga tentang sifat Allah Al-Husna ya, di antara Asma Husna yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kemudian selanjutnya ini adalah perintah ya, kewajiban agar kita beribadah, kemudian minta tolong, berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selainnya ya. Berarti di luar daripada akidah Islam ya. Kalau kita beribadah ya, minta tolong, berdoa kepada selain Allah. Kemudian kita juga dibimbing untuk meminta petunjuk ya kepada siratal mustaqim ya, jalan yang lurus ya. Dan kemudian kita juga diperintahkan untuk menjauhi jalan orang yang sesat ya, yang menyalah, menyimpang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakupannya walaupun 7 ayat tapi sangat luas sekali. Kemudian kita juga membahas 12 nama lainnya yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya. Yang pertama namanya adalah surah As-Salat ya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis qudsi Allah berfirman ya, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku 2 bagian ya. Jadi
setengah itu pujian sama Allah, baru setengah lagi itu minta kepada Allah ya. Jadi memang ada berdoa adalah sebelum kita minta sama Allah, kita puji-puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama dengan baca bismillah, kemudian yang kedua dengan alhamdulillah, ya. Kemudian selawat nabi, barulah kita baca doa. Kemudian ditutup juga dengan selawat nabi dan ditutup dengan alhamdulillah. Itu kalau kita berdoa secara umum ya. Di sholat juga, maksudnya di Al-Fatihah juga ya. Ini setengah daripada surah itu adalah puji-pujian kepada Allah ya. Berarti kita kepada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa kita ya. Itulah yang dia doa dari ihdinas siratal mustaqim ya. 3 ayat terakhir bagi yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin kan gitu ya. Kemudian yang kedua namanya suratul alhamd ya, karena memang diawali dengan alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga namanya surah Fatihatul Kitab ya. Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab ya. Kemudian juga namanya adalah Ummul Kitab ya. Kemudian nama lainnya adalah Ummul Quran ya. Ummul Kitab itu kenapa disebut kitab? Kitab artinya tulisan, karena memang itulah induk tulisan yang ada di dunia ini ya. Bahkan ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummul Quran, induk daripada Quran. Quran artinya bacaan ya. Udah berapa tadi Bu? Yang pertama surah As-Salah, yang kedua surah Alhamdulillah ya, ketiga surah Fatihatul Kitab ya. Kemudian yang keempat Ummul Kitab, yang kelima Ummul Quran ya. Yang keenam namanya Al-Masani ya. As-Sab'ul Masani atau Al-Masani. 7 ayat yang sering diulang-ulang. 7 ayat merupakan puji-pujian ya. Kemudian selanjutnya nama lainnya adalah Al-Quranul Azim ya. Kalau ada istilah Al-Quranul Azim berarti itu adalah untuk Al-Fatihah. Kalau yang ini kan Al-Quranul Karim ya, yang lengkap ya. Kemudian selanjutnya namanya Asy-Syifa ya. Artinya penyembuh, obat dan penawar ya. Kemudian nama lainnya adalah Ar-Ruqyah, karena memang sumber ruqyah itu adalah Al-Fatihah ya. Kemudian Al-Asas ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, sepupu Nabi, anak pamannya ya, yang penafsir utama Al-Quran di antara sahabat Nabi adalah Ibnu Abbas ya, namanya Al-Asas. Karena dia sebutkan asasul kutub Al-Quran, wa asal Quran Al-Fatihah, sehingga disebut dengan asas ya, surah Al-Asas ya. Kemudian selanjutnya Al-Wafiyah, yang ke-11 Al-Wafiyah, dan yang terakhir yang ke-12 adalah Al-Kafiyah. Di antara 12 ini yang paling terkenal namanya adalah ya Al-Fatihah, Ummul Kitab sama Ummul Quran ya. Lanjut selanjutnya ya. Apa keutamaan surah Al-Fatihah? Nah, ini kajian kita hari ini ya. Keutamaan surah Al-Fatihah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil misla ummul Quran." Wa hiya sab'ul masani wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil hadits qudsi maqsumatun baini wa bain 'abdi wa li 'abdi ma sa'al ya. Dalam hadis sahih itu banyak sekali disebutkan tentang keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah surah Al-Fatihah. Di antaranya yang pertama sabda Nabi, yaitu Nabi bersabda ya, tidak ada Allah turunkan dalam Taurat dan tidak pula dalam Injil sehebat ya, artinya semisal di dalam Ummul Quran gitu ya. Jadi artinya begitu banyak surah di Taurat, begitu banyak surah di Injil, gak ada yang menandingi daripada Ummul Quran ya, atau Al-Fatihah. Itulah dia As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wahia Al-Fatihah kama qala Allah azza wa jalla fil hadis qudsi. Al-Fatihah sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi ya. Ini enggak ada di ayat ya. Firman Allah ini enggak ada di ayat. Itu namanya kalau enggak ada di ayat firman Allah, namanya ada di hadis qudsi ya. Qudsi dari kata kudus ya kan, menunjukkan bahwa Allah Maha Suci ya. Allah berfirman ya, maqsumatun baini wa baina abdi. Al-Fatihah itu
ya dibagi antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masal, untuk hambaku aku beri apa yang dia minta, gitu kan. Ini Allah berfirman, tapi firman Allah dalam hadis qudsi ya. Itu yang pertama hadisnya tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id bin Al-Mu'alla ya, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamas suwar fil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'an 'azim alladzi utituhu." Ya, nah sabda Nabi yang kedua yaitu, sungguh aku akan ajarkan kepadamu, ya, kepada siapa? Nabi ini berkata kepada Abi Sa'id bin Al-Mu'alla ya, aku ajarkan kepadamu satu surah yang dia adalah surah teragung dalam Al-Quran. Apa itu? Adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita bilang kemarin, Bu, hadis-hadis itu tidak ada menyebutkan Al-Fatihah dimulai dari Bismillah. Maka cukup kuat yang mengatakan dimulai dari Alhamdulillah ya, walaupun kita mazhab Syafi'i tetaplah mengatakan Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ayat pertamanya ya kan, karena kita baca jahar, maka Bismillah pun tentu jahar karena dia adalah Al-Fatihah. Tidak kita beda-bedakan antara Bismillah dengan Alhamdulillah, kalau jahar sama-sama dibaca jahar ya. Kemudian apa surah itu? Adalah Alhamdulillahirabbil alamin, hiya sab'ul masani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang ya, yang merupakan pujian. Wal Qur'anul azim, bacaan yang agung. Alladzi utituhu, yang aku diberikan oleh Allah ya, Al-Qur'an itu ya. Nah, jadi dua hadis ini mengisyaratkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berfirman Al-Qur'an ya. Surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Allah berfirman, sungguh kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad 7 ayat ya, yang berulang-ulang ya, yang merupakan puji-pujian, wal Qur'anal 'azim, bacaan yang agung ya. Surah Al-Hijr ayat 87 ya. Kenapa disebut demikian? Karena memang dia adalah 7 ayat ya, yang diulang-ulang dalam sholat ya, dalam sholat. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ini di luar tafsir, Bu ya, kita sedikit ya biar apa kali. Bu, Ibu pernah tahu sejarah sholat 5 waktu itu kapan? Enggak, maksudnya Nabi diperintahkan sholat 5 waktu pas kapan? Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj. Ibu ya. Nabi Muhammad itu diutus usianya 40 tahun. Jadi dari usia lahir sampai 40 itu di Mekah. 40 tahun jadi nabi. Jadi nabi, ya kan? Kemudian ketika usia 51 Nabi Isra Mi'raj. Udah berapa tahun adanya Islam, Bu? 11 tahun. Nabi jadi nabi 11 tahun. Berarti